البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, masih mengenai daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel, yang mana mereka terkenal dengan orang-orang yang membangkang dan juga menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkenal membunuh para nabi, yaitu orang-orang Yahud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai keadaan Bani Israel, bahwasanya Bani Israel mereka adalah orang-orang yang memang seringkali mengingkari perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian diberikan perjanjian agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru mereka berpaling dan tidak mau memenuhi perjanjian tersebut. Sehingga hal seperti ini tidak layak dan juga tidak diperbolehkan, serta perbuatan yang haram, apalagi menolak dan juga mengingkari perjanjian yang sangat besar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil, dan ketika kami mengambil perjanjian atau kami telah melakukan perjanjian dengan Bani Israil, la ta'buduna illallah, perjanjian tersebut isinya adalah, dan kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, ini perjanjian yang berikutnya, dan hendaknya berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena berbakti dengan kedua orang tua, barakallahu fikum wa hafizakumullah, itu sangat mulia sekali. Jangan sampai kita termasuk anak-anak yang durhaka dengan kedua orang tua kita. Upayakan semaksimal mungkin kita mendoakan dan juga berbakti serta taat kepada perintah kedua orang tua. Namun perintah yang mana? Perintah yang sesuai dengan syariat, perintah yang ma'ruf, perintah yang baik, bukan perintah-perintah yang jelek. Adapun perintah yang berbuat dalam artian perintah yang dalamnya ada unsur kesyirikan atau unsur maksiat atau unsur-unsur yang haram, maka tidak boleh taat kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksa dirimu untuk berbuat kesyirikan kepadaku yang kamu tidak memiliki ilmunya, maka jangan sekali-kali engkau mentaati keduanya. Ini berarti dalil bahwasannya kalau perintahnya itu adalah perintah yang jelek, perintah yang maksiat atau perintah yang haram, maka tidak boleh taat kepadanya. Walaupun orang tua. Walaupun orang tua. Naam. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun berbaktilah engkau, pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang ma'ruf.
Adapun perkara duniawiyah, walaupun orang tua kita misalkan kafir, naudzubillah ya, agamanya non muslim misalkan, untuk masalah perkara dunia kita boleh berbakti kepada kedua orang tua, dalam artian berbuat baik dalam masalah dunia. Adapun agama sama sekali nggak boleh nyentuh atau memuji agama yang selain agama Islam. Paham ya? Adapun perkara dunia apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah kedua orang tuamu dalam masalah dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi kalau orang tua merintahkan anaknya misalkan, wahai anakku, tolong belikan khamar 1 botol misalkan. Taat enggak kita? Enggak boleh. Tolong belikan ke warung sebelah rokok 1 bungkus. Nanti kita rokok bersama gitu. Kita hirup bersama katanya. Nah, boleh enggak taat? Enggak boleh sama sekali. Kenapa enggak boleh? Karena perintahnya perintah yang tidak ma'ruf. Perintah yang jelek. Dikuatkan oleh sabda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun pada perkara yang apa? Yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami ini. Kita kan taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Naam, sahih, benar. Tapi baktinya pada perkara apa? Perintahnya dilihat dulu perintah yang mana. Perintahnya perintah ketaatan ataukah bukan? Maksiat ataukah bukan? Perhatikan lagi. Hukum asalnya, nah barakallahu fikum, perintah di sini adalah kita berbakti dengan kedua orang tua pada perkara-perkara yang ma'ruf. Perkara-perkara yang apa? Yang ma'ruf, yang baik. Nah barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, kalau seandainya kita mau membalas kebaikan kedua orang tua kita, nah baik bapak ataupun ibu itu mungkin belum tentu bisa membalasnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walida, tidak akan mampu seorang anak membalasi kebaikan kedua orang tua atau orang tuanya, illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayaqtah, kecuali dia menjumpai kedua orang tuanya, salah satu di antara kedua orang tuanya atau bapak atau ibunya dalam keadaan budak, kemudian dia membelinya, kemudian baru memerdekakannya, baru bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Paham ya? Oleh karena itu disayangkan sekali anak-anak zaman sekarang yang mereka jauh dari ilmu, jauh dari agama, jauh daripada kehidupan yang barakallahu fikum yang sesuai dengan syariat, hidup di pinggir jalan, terlantarkan, jadi anak jalanan, anak-anak pang, tahu? Anak-anak pang misalnya, mereka itu sudah enggak karuan. Dan kita alhamdulillah diberikan petunjuk, diberikan taufik, diberikan hidayah taufik, al-Islam was-sunnah, kita syukuri. Jangan sampai terpudarkan. Karena kita diperkenalkan dengan as-sunnah ini sangat berharga sekali. Coba kalau kita saksikan bagaimana anak-anak pinggir jalan itu, yang anak-anak jalanan itu bagaimana kegiatannya tiap hari seperti itu. Wal'iyadu billah. Salat pun tidak. Bahkan mereka untuk masalah istinja, qada'ul hajah, kencing, BAB dan misalnya, belum tentu mereka bersuci. Banyak sekali perkara-perkara yang kita prihatinkan. Namun itu semuanya adalah sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika seorang hamba diperkenalkan dengan al-Islam, masuk dalam agama Islam, kemudian diperkenalkan dengan as-sunnah, maka dijaga baik-baik. Karena semakin kita menjaga as-sunnah, semakin kita menjaga agama yang benar ini, hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, semakin Allah Ta'ala tambahkan hidayah lagi kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambahan petunjuk, dan Allah telah datangkan kepada mereka ketakwaan mereka. Berkata Imam Syaukani rahimahullah taala dalam kitab Fathul Qadir mengenai ayat ini, kata beliau, zadahum ilman wa ma'rifatan wa basiratan. Allah Taala akan tambahkan kepada mereka ilmu dan petunjuk serta basirah, pengetahuan yang detail, pengetahuan yang sangat dalam. Disebabkan apa? Menjaga petunjuk tadi. Oleh karena itu tiap hari kita pasti membaca yang namanya apa? Potongan dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga hidayah ini. Kita lanjutkan. Perjanjian yang pertama adalah agar kalian, wahai Bani Israil, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil walidaini ihsana, yang kedua agar kalian berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadil qurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat dekat. Paham ya? Kerabatnya. Nah. Kemudian berikutnya wal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kemudian wal masakin, dan juga berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan berbicaralah kepada manusia dengan cara yang baik. Ini merupakan akhlak yang mulia, adab yang mulia. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kita setelah kita mengenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, Sunni Salafi, jangan cuma mengandalkan manhaj dan akidahnya saja. Tapi semuanya kita ambil. Manhajnya, akidahnya, akhlaknya, adabnya, sopan santun, muamalah, semua perkara. Barakallahu fikum, jangan sampai tertipu dengan sebagian orang yang mereka yang penting kan manhajnya. Naam, manhaj penting, akidah juga penting, akhlak dan adab itu juga dibutuhkan. Paham ya? Betapa banyak orang yang mereka mengedepankan manhaj saja, akidah saja, tapi enggak punya akhlak, enggak punya adab, masyarakat pun enggak suka. Karena bagaimana cara kita mendakwai? Nah, barakallahu fikum, saudara-saudara kita kaum muslimin dengan cara akhlak yang buruk enggak tepat. Butuh yang namanya akhlak, adab, sopan santun, tata krama sesuai dengan syariat. Paham ya? Jadi semuanya penting. Adab juga penting, akhlak juga penting, kemudian akidah dan manhaj itu justru lebih penting lagi. Tapi semuanya tetap kita pelajari dan tetap kita miliki dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Wa qul lin-nasi husna, dan berbicaralah engkau kepada manusia dengan cara yang baik. Ucapan yang jujur, ucapan yang barakallahu fikum yang tidak mengandung unsur dusta. Barakallahu fikum, kejujuran itu yang kita upayakan. Barakallahu fikum, jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, jujur dalam apa? Dalam berperilaku atau bermuamalah, dalam keyakinan juga butuh kejujuran. Nah, barakallahu fikum, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Tahu itu ya? Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi kalau berkata jujur, jangan sampai berkata dengan dusta, berbohong, jangan. Ritual-ritual, perilaku-perilaku, akhlak-akhlak yang dahulu, yang dulu pernah kita lakukan, mungkin pernah berbohong, berdusta, tinggalkan semuanya. Sekarang kita berupaya memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak dan juga adab kita untuk kedepannya agar menjadi insan yang bertakwa dan juga sempurna dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jujur dalam berkata, jujur dalam berkeyakinan, jujur dalam bertindak, bermuamalah, semuanya butuh kejujuran. Inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya yang namanya kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan, dan yang namanya kebaikan menghantarkan kepada surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Ikhwani fillah, siapa yang tidak ingin masuk surga? Semuanya mengharapkan dan ingin, dan itulah tujuan yang paling utama, tujuan yang inti agar kita termasuk penduduk surga. Nah, kemudian berikutnya waqimus shalah, di samping itu juga tegakkanlah oleh kalian salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Salat tepat pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah diwajibkan bagi kaum mukminin pada waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian berikutnya apa? Dan tunaikanlah zakat. Zakat harta itu juga harus dikeluarkan. Zakatul mal itu juga dikeluarkan. Zakat penghasilan yang dalam artian dia barakallahu fikum hafizakumullah menyimpan atau memiliki harta simpanan, kemudian mencapai nisabnya dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya. Berapakah zakatnya? Itu semuanya dibahas dalam kitab fikih. Dibahas dalam kitab fikih. Kesimpulan dan khulasahnya secara globalnya bahwasannya manakala sudah mencapai haul 1 tahun penuh harta simpanan
bukan harta yang dipakai tadi ya, harta simpanan, maka nanti wajib mengeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisabnya. Nisabnya berapa? Nisabnya kalau diukur dengan emas 20 dinar. 20 dinar itu satu dinarnya 4,25 gram. Kemudian kalau kita globalkan 20 dinar dikali 4,25 itu jumlahnya 85 gram. Paham ya? Sehingga dinilai dengan 85 gram emas murni 24 karat. Paham ya? Barulah nanti dihitung 85 gram tersebut dikalikan per gramnya berapa harganya. Setelah itu baru dikeluarkan 2,5%-nya. Rubu' al-ushr, seperempatnya 1/10, 2,5%-nya. Itu kalau diukur dengan apa? Diukur dengan dinar, itu emas. Nah, kalau dengan dirham itu harus mencapai 200 dirham. Dirham itu mata uang terbuat dari perak. Tahu ya? Nah, itu kurang lebihnya 595 gram. 595 gram itu juga mengeluarkan 2,5%-nya. Nah, barakallahu fikum. Itu sebagaimana rincian yang disebutkan oleh Syekh Zaid Naam Al-Musabi wafaqahullah dalam kitab beliau Miskul Khitam. Nah, mengenai zakat emas dan perak, kemudian zakat harta dikiaskan, diikutkan dengan apa? Nisabnya emas dan perak yang paling minim tadi. Nah, barakallahu fikum. Itu semuanya dibahas dalam kitab fikih. Kita lanjutkan di sini. Setelah mereka melakukan perjanjian dan Allah Taala menjanjikan dalam artian, nah barakallahu fikum, telah menetapkan kepada mereka perkara-perkara yang sangat mulia ini, apa yang mereka lakukan? Summa tawallaitum, kemudian justru kalian berpaling, illa qalilan, kecuali segelintir atau sedikit dari kalian, illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, dalam keadaan kalian berpaling dari syariat tadi, berpaling dari perkara-perkara yang telah dijanjikan tadi. Dalam artian sudah mengalami perjanjian, tapi mereka justru mengingkari perjanjian tersebut. Qala al-mufassirun, tafsirannya, wadhkuru ya Bani Israil, ingatlah oleh kalian wahai Bani Israil. Bani Israil itu adalah orang-orang keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, yang mereka menisbahkan kepada Nabi mereka Musa alaihissalam. Paham ya? Nah, orang Yahud mereka menisbahkan kepada Musa alaihissalam. Jadi kitab sucinya apa? Taurat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi seperti ini keadaannya. Wadhkuru ya Bani Israil hina akhadna 'alaikum 'ahdan mu'akkada. Ingatlah oleh kalian wahai Bani Israil ketika kami telah melakukan perjanjian kepada kalian dengan perjanjian yang sangat dikuatkan. Bi an ta'budullah, agar kalian beribadah hanya kepada Allah wahdah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa an tuhsinu lil walidain, dan agar kalian berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, walil aqrabin, dan juga berbuat baik kepada kerabat-kerabat, walil auladil ladzina mata aba'uhum, dan kepada anak-anak yang telah meninggal bapak-bapak mereka, wa hum duna bulughil hulum, ketika anak-anak tersebut belum mencapai umur dewasa, belum mencapai mimpi basah, dalam artian belum mencapai umur dewasa. Jadi anak-anak yatim adalah anak-anak yang apa? Yang bapak-bapak mereka meninggal ketika umurnya belum dewasa. Nah, walil muhtajin alladziina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum. Ini orang-orang masakin, orang-orang miskin adalah, dan juga berbaktilah kalian kepada muhtajin, orang-orang yang butuh, yang mereka tidak memiliki. Nah, barakallahu fikum, sesuatu yang mencukupi mereka dan juga menutup kebutuhan mereka. Dalam artian sangat butuh sekali orang-orang miskin ini. Wa antaqulu lin-nasi atyabal kalam, dan hendaknya kalian berkata kepada manusia dengan ucapan yang sangat bagus. Jadi ketika berdakwah, ketika kita berbicara kepada barakallahu fikum saudara-saudara kita kaum muslimin secara keumuman, terutama terhadap atau sesama ahlus sunnah wal jamaah, dengan ucapan yang bagus seperti ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Aisyah ummul mukminin, bahwasanya lemah lembut itu membawa kebaikan. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan memperindah sesuatu tersebut, dan tidak pula kelemah lembutan manakala dihilangkan dari sesuatu akan membuat sesuatu tersebut jelek atau akan memperburuk sesuatu tersebut. Kemudian apa? Ma'adais salati, bersamaan engkau menunaikan salat, wa itaiz zakah, dan juga menunaikan zakat, summa, kemudian justru aqradtum wa naqadtumul ahda, kemudian justru kalian berpaling
dan kalian memutuskan atau mengingkari perjanjian, illa qalilan minkum sabata alaih, kecuali beberapa orang atau kecuali sedikit di antara kalian yang tetap kokoh di atas perjanjian tersebut, sabata alaih, yang kokoh di atasnya. Wa antum mustamirruna fi iradikum, dalam keadaan kalian masih senantiasa terus-menerus barakallahu fikum berada pada sifat atau perbuatan berpalingnya kalian dari kebenaran tadi. Nah, itulah sifat orang-orang ahlul kitab atau sifat orang-orang Bani Israel yang kita upayakan semaksimal mungkin kita tidak boleh mengikuti gerak-gerik mereka, baik dalam berbicara, baik dalam berpakaian, baik dalam berperilaku dan semisalnya. Upayakan kita hindari semaksimal mungkin, karena perkara maksiat, perkara haram, perkara yang tidak disyariatkan itu bisa menghantarkan pelakunya kepada perkara-perkara yang tidak diinginkan berupa kebinasaan dan juga kesengsaraan. Tentunya dikhawatirkan dia termasuk penduduk api neraka, wal a'yadu billah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha an yujannibana al fitan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.